nggak sih kalian ngerasa kalau lagi nyari kunci motor yang hilang, kalian bakal cek satu ruangan sampai ke sudut paling dalam dulu sebelum pindah ke ruangan lainnya? Kalau iya, secara nggak sadar, kalian udah praktekin prinsip Depth First Search atau DFS. Halo, nama aku Mutiara Rizky Salsabila dengan NIM 15240101092. Hari ini aku akan bahas salah satu algoritma fundamental di kecerdasan buatan yaitu DFS. Aku akan bedah gimana cara kerjanya, kenapa algoritma ini pakai struktur data stack, dan kapan kita harus pakai algoritma ini. Oke, secara definisi, DFS adalah algoritma penelusuran data pohon, tree, atau graf. Kunci utamanya ada di namanya depth. Artinya, prioritas kita adalah kedalaman. Bayangin ada pohon terbalik, akarnya di atas, cabangnya di bawah. DFS ini tipenya setia sama satu jalur. Dia milih satu anak, turun ke cucunya, turun lagi ke cicitnya. Pokoknya hajar terus sampai ke bawah, sampai mentok, sampai titik di paling ujung atau leaf node. Begitu mentok dan gak nemu jawaban lagi, dia baru melakukan yang namanya backtracking, alias balik selangkah demi selangkah ke persimpangan terakhir buat nyari jalur baru. Terus gimana caranya algoritma ini nggak lupa jalan pulang pas backtracking? Nah, di sini dibutuhin bantuan struktur data bernama stack. Ibarat tumpukan piring, piring yang paling terakhir yang ditaruh adalah yang pertama diambil atau istilah teknisnya adalah LIFO, last in, first out. Setiap kali DFS masuk ke ruangan baru, dia bakal naruh alamat di ruangan itu di tumpukan paling atas. Jadi kalau dia buntu, dia tinggal ambil alamat paling atas itu buat balik ke ruangan sebelumnya. Jadi dia nggak perlu keliling-keliling, nggak jelas karena catatannya rapi di dalam stack tadi. Kenapa kita pakai DFS di AI? Ada dua alasan kuat. Yang pertama, karena DFS irit memori. Dibanding dengan BFS atau Breadth First Search, DFS jauh lebih hemat RAM karena dia cuma perlu nyimpen jalur yang lagi dilewatin sekarang. Kedua, solusi jauh. Kalau solusi yang kita cari ada di bagian paling dasar, DFS bakal nemuin itu jauh lebih cepat. Tapi, DFS ini punya kelemahan. Dia bisa terjebak di jalur yang nggak ada ujungnya atau infinite loop. Kalau kita nggak tandai mana jalur yang udah dikunjungin. Selain itu, DFS nggak menjamin kita dapat jalur terpendek. Dia cuma asal nemu aja, yang penting dapat. Jadi kesimpulannya, DFS itu soal fokus ke dalam dulu, baru melebar. Strategi ini efektif banget buat masalah yang ruang pencariannya luas tapi memori terbatas, kayak penyelesaian puzzle Sudoku atau pathfinding di game. Sampai sini dulu pembahasan soal DFS. Jangan lupa tetap explore karena di dunia AI setiap node pengetahuan itu penting. See you in the next video.